Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum beranjak ke berita pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami. Baik, langsung saja ke berita pada kesempatan kali ini. Gubernur Kalimantan Timur yang menganggarkan anggaran cukup fantastis sejumlah 8,5 miliar untuk sebuah mobil dinas, alih-alih memperbaiki jalan yang ada di Kalimantan Timur. Nah, isu tersebut makin panas dikarenakan di tengah Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa, yang tengah gencar-gencarnya melakukan audit terhadap para petinggi pejabat di Indonesia. Baik, terima kasih telah menonton channel ini. Dimohonkan untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan juga jangan lupa dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami. Terima kasih. Duit rakyat malah dipakai buat beli mobil mewah. Gubernur Kalimantan Timur lagi viral gara-gara beli mobil dinas yang harganya 8,5 miliar. Mahasiswa langsung geruduk, nanya kenapa harus beli yang segitu mahal. Respon sang gubernur, dia bilang dia ogah naik kijang karena takut daerahnya kelihatan miskin. Alibinya, katanya mobil itu buat representasi daerah, buat kerja dinas yang lebih aman dan nyaman kalau masuk ke pelosok yang jalannya rusak. Ini kocak sih. Kalau pemimpin amanah mah, ya jalan yang rusak tersebut dibenerin. Ini malah diutamain beli mobil mewah biar dianya sendiri nyaman. Rakyatnya mah bodo amat mau jalanan lumpur juga. Nah, buat yang lupa, nih orang tuh yang dulu sempet nyindir KDM, yang bilang kalau KDM tuh cuman gubernur konten. Yang jelas, ayo tinting naik gerobak, yang penting kita kompak. Alihin dulu perhatian kalian dari mbak-mbak LPDP dan wardi LPDP lainnya, karena Gubernur Kaltim yang kemarin viral gara-gara mobil dinasnya itu seharga 8,5 miliar rupiah, ternyata dia punya dinasti politik di Kalimantan Timur. Jadi Rudi Masud ini keluarganya itu mulai dari istrinya, adiknya, kakaknya, mereka ngejabat posisi-posisi strategis di legislatif. Abangnya ketua DPRD Kaltim. Adiknya itu Bupati Penajem Pasir Utara periode 2018-2022. Dan udah pernah terjadi OTT KPK pada Januari 2022. Bininya itu Komisi 5 di DPR RI dari Partai Golkar. Ada kakak satunya lagi yang perempuan, itu Syariah Masud. Itu juga dia anggota DPRD di Kaltim. Terus ada abangnya lagi, itu juga wali kota Balikpapan. Gue udah pernah bilang negara ini tuh bukan milik keluarga. Ini udah kayak bikin dinasti di Kalimantan Timur. Gak usah lo pada bilang, yang penting kan dia dipilih oleh rakyat. Diam, kata gue diam sih. Pejabat-pejabat daerah dipimpin oleh satu keluarga, itu nggak sehat. Pertama, udah pasti check and balances tuh lemah banget. Karena ya isinya kan keluarga semua. Udah pasti KKN-nya itu cenderung lebih tinggi kalau misalnya satu daerah atau ya kayak dinasti politik ini, itu udah pasti cenderung mengarah ke KKN. Dan cenderung akan terjadi konflik kepentingan. Kalau satu daerah ini dikuasai oleh satu keluarga, ini negara atau usaha keluarga, bisnis keluarga, kayak nggak ada orang lain aja. Menurut kalian gimana? Coba deh komen. Mau lebih puas, lebih banyak berdiskusi, berdebat, tolong tantangan kami diterima. Tantangan kami yang inisiasi, tapi terbuka untuk semua mahasiswa, terbuka untuk umum semua mahasiswa. Ini forum diskusi intelektual ANSI, forum aktivis kami kritik habis-habisan. Kayak hari ini kami aksi, itu catat baik-baik. Saya tanggapi sedikit. Satu, yang jadi persoalan hari ini adalah oke, itu memang tugas kalian untuk menjelaskan, mengklarifikasi apa yang tidak sesuai dengan janji-janji kampanye. Janji kampanye kan S1, S2, S3 gratis, ya kan? Ketika kampanye tidak disampaikan syarat-syaratnya apa saja. Ternyata setelah berjalan, setelah menang, setelah terpilih, ada syarat-syarat. Bapak dan Ibu harus menjalankan prinsip good governance, accountable, transparan, ya kan? Legis beforti omnia posse. Ya, oke, harus berjalan. Tapi kan itu tidak disampaikan sebagai janji manis di kampanye. Itu tanggung jawab Bapak dan Ibu untuk menjelaskan. Nah, pun ada perubahan yang tidak disampaikan di janji kampanye, fakta dan implementasinya pun amburadul. Tapi tadi diklarifikasi, itu harus lebih banyak dicek, diverifikasi ke universitas, gitu. Nah, kita bisa terus berdebat, kita bisa terus berdiskusi. Cuman sedikit masukan saya, tadi saya singgung sedikit mengenai kritik, Pak. Alexander the Great itu, Pak, dia gurunya harus Aristoteles, dia nanya, Pak, ke Aristoteles, guru, pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang memimpin demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Alexander lantas bertanya, Pak, lantas bagaimana pemimpin yang tidak memimpin demi kesejahteraan dan kemampuan rakyat, memimpin demi kepentingan pribadi? Ini kata Aristoteles, bukan kata saya, bukan kata kami. Kata Aristoteles, bunuh mereka, kumpulkan tulang belulangnya di depan rakyat. Itu menjelaskan pemerintah, Bapak yang duduk di kursi nyaman itu harus siap dikritik. Kritik yang membangun atau tidak, Bapak harus siap dikritik. Itu dari saya, itu dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Oh, ini mobil Gubernur Kalimantan Timur yang seharga 8,5 miliar itu. Sama aja, Pak, sama kol diesel, sama L300 kalau lewat jalan-jalan berlumpur ngesot-ngesot, mungkin lebih kuat truk, Pak. Kenapa nggak beli truk aja sekalian, Pak? Bukannya benerin jalannya, malah benerin kehidupannya, benerin kemewahannya, benerin gengsinya, biar dilihat ada marwahnya. Benerin dulu tuh jalan, Pak, baru benerin gaya hidup Bapak. Malu sama rakyat, Pak, rakyat yang milih Bapak. Jalan rusak berlumpur kayak gitu nggak diaspal, malah ngaspal tempat duduknya. Aduh, Pak, malu sama rakyat. Aduh, gubernur kayak gini nggak usah dipilih lagi lah. Mementingkan kehidupan pribadinya daripada kehidupan rakyat. 8,5 miliar itu sudah bisa bangun jalan, Pak. Itu bisa bantu rakyat miskin, Pak. Bapak ini, aduh, nggak tahulah. Ini bulan puasa saya mau ngata-ngatain. Aduh, kalian aja yang ngata-ngatain dah. Ayo kata-katain, terserah kalian orang Kalimantan Timur. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya ada di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Polemik mobil dinas Gubernur Kaltim 8,5 miliar merembet kemana-mana. Teguran dari Partai Golkar dilakukan oleh Sekjen yang menyampaikan supaya Gubernur Kaltim mendengar aspirasi masyarakat, jangan menggunakan mobil dinas yang bermewah-mewah. Yang kedua juga ada teguran dari Wamendagri terkait polemik mobil dinas 8,5 miliar. Terakhir KPK pun turut berbicara terkait dengan pengadaan mobil dinas ini. Kecenderungan teman-teman di Indonesia kalau ada pengadaan selalu ada Pak Gulipat. Saya berharap KPK turun tangan. KPK harus memeriksa panitia pengadaan. Betul tidak dalam kasus ini tidak ada Pak Gulipat, tidak ada permufakatan jahat, tidak ada kickback, tidak ada uang lebih untuk gubernur, tidak ada uang lebih untuk panitia pengadaan. Ayo teman-teman, kita viralkan konten ini, bagian daripada kritik supaya pengadaan mobil dinas 8,5 miliar Gubernur Kalimantan Timur dibatalkan. Kondisi ekonomi Kaltim tidak baik-baik saja. Kondisi ekonomi Indonesia juga belum baik-baik saja. Siapapun pejabatnya, mau bupati, wali kota, gubernur, mendagri, presiden, harus menggunakan mobil dinas yang biasa, yang penting layak dipakai, dan ukuran dengan harga di bawah 1 miliar juga masih banyak kondisi mobil yang bagus.
mobil mewah Gubernur Kaltim. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Di saat banyak daerah lagi ngerem anggaran, publik dikejutkan sama kabar mobil dinas Gubernur Kaltim senilai 8,5 miliar. Pertanyaannya bukan bisa atau enggak, tapi pantas atau enggak? Mari kita bahas. Secara aturan, pengadaan mobil dinas itu sah. Enggak semua yang mahal itu otomatis melanggar. Tapi masalahnya, kebijakan publik itu bukan cuma soal legalitas, tapi juga soal rasa. Kita lagi di era efisiensi. Anggaran dipangkas, program ditunda, bahkan banyak daerah diminta ngerem belanja. Rakyat diminta realistis. Tapi di momen yang sama, muncul mobil dinas ultra premium miliaran rupiah. Di titik ini, publik pasti ngerasa jomplang. Bukan karena benci penjabat, tapi karena kontrasnya terlalu kelihatan. Apalagi Kaltim itu bukan daerah biasa. Ini wajah masa depan IKN, sorotan nasional, bahkan internasional. Artinya standar kepekaannya harus lebih tinggi dari daerah-daerah lain. Di era sekarang, pejabat itu bukan cuma dinilai dari niat baik, tapi dari simbol yang dia tampilkan. Karena simbol itu yang ditangkap rakyat. Dan mobil 8,5 miliar di tengah narasi efisiensi, ya wajar kalau publik bertanya-tanya. Bukan soal iri, bukan soal benci, tapi soal logika sederhana. Kalau lagi diminta untuk berhemat, seharusnya contoh datang dari atas dong. Karena dalam politik, kadang yang bikin gaduh itu bukan pelanggaran, tapi ketidaksensitifan. Masa wapres pakai mobil Innova atau presiden pakai mobil yang harga 1 M, ini gubernurnya pakai yang 8 miliar. Kalau maluin aja lu. Sebenarnya memang ada fungsi dua itu Mbak, fungsi operasional untuk jelajah Kalimantan Timur yang luasnya 127.000 km, yang medannya luar biasa berat, yang kedua berkaitan dengan tamu-tamu. Tapi intinya Pak Gubernur itu bukan minta mobil mau apapun Mbak, yang penting beliau dipenuhi speknya itu satu. Yang kedua, ini sebenarnya sudah terjadi efisiensi, ini yang perlu publik tahu, karena awalnya pada APBD sebelumnya yang disusun oleh pemerintah sebelumnya, sebelum Pak Rudi Seno ini terpilih, itu ada sewa helikopter 2 miliar per bulan kali 24 miliar untuk sewa dalam rangka untuk mobilisasi memantau Sekaltim. Pak Gubernur kita Rudi Mas itu tidak mau, makanya menyerahkan kepada TAPD Sekda dengan teman-teman untuk mengatur. Yang penting beliau bisa jelajah Kalimantan Timur, melihat langsung situasi masyarakat Kaltim. Yang kedua, Pak Gubernur juga terima kasih ada kritik dan sebagainya, ini kita senang aja. Nah, apakah mobil ini oleh Depdagri mau kemudian kita mesti direview ulang atau dikembalikan, nggak ada masalah, karena itu bukan barang pribadinya Pak Gubernur kok, enggak. Sekali lagi Pak Gubernur hanya berbasis pada kepentingan. Ingat loh ya, bahwa Kalimantan Timur itu penghasil supporting kedua ketiga terbesar untuk Indonesia, untuk DBH dan sebagainya loh ya. Pak Gubernur berpihaknya bukan tentang cuma sekedar 8,5 miliar yang kita terima kritik itu. Tahun ini Pak Gubernur tuh mengalokasikan beasiswa untuk gratis pola aja untuk pendidikan universitas. Itu 1,4 triliun loh Mbak. Itu yang tanggung jawab nasional. Karena Pak Gubernur kita ini juga kepengennya rakyat Kaltim bisa mengenyam pendidikan S1, S2, S3. Baik, saudara-saudara sekalian, itu dia berita terpanas pada kesempatan kali ini, yaitu Gubernur Kalimantan Timur yang menganggarkan anggaran cukup fantastis sejumlah 8,5 miliar untuk sebuah mobil dinas, alih-alih memperbaiki jalan yang ada di Kalimantan Timur. Nah, isu tersebut makin panas dikarenakan di tengah Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa, yang tengah gencar-gencarnya melakukan audit terhadap para petinggi pejabat di Indonesia. Baik, terima kasih telah menonton channel ini. Dimohonkan untuk like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami. Terima kasih.